Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pengawasan yang lebih ketat di sekolah, mulai dari barang bawaan hingga kondisi psikologis siswa. Sementara polisi juga ikut mengawal proses pemulihan trauma para korban, termasuk memberikan pendampingan trauma healing bagi siswa dan guru terdampak. Kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara mendapat perhatian dari berbagai pihak. Jumat malam, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mendatangi ruang IGD Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat yang merawat puluhan korban luka. Sementara terkait pelaku yang diduga merupakan siswa karena menjadi korban bullying, Atif masih menunggu hasil pemeriksaan dari polisi. Pelakunya itu korban bully, benar nggak sih Pak? Kita masih menunggu penyelidikan yang berwenang. Terus sudah dapat laporan Pak? Kita menunggu dari yang berwenang. Cukup ya? Cukup ya? Oke ya. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah yang juga ditemui di Rumah Sakit Islam Jakarta menyayangkan adanya barang-barang berbahaya yang bisa masuk ke lingkungan sekolah hingga mengakibatkan terjadinya insiden. Ini kan menjadi perhatian di pihak satuan pendidikan ya, kok bisa benda-benda yang kayak begitu ini lolos masuk di sekolah. Maka tentu ini menjadi tantangan di satuan pendidikan terkait dengan pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa anak gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana mekanisme bahwa di sekolah ya anak-anak harusnya mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan gitu. Ini tentu menjadi PR gitu ya. Terus kemudian dan ini tidak hanya menjadi PR orang tua atau satuan pendidikan atau mungkin juga kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam, tapi menjadi atensi kita bersama. KPAI juga meminta pengawasan di sekolah-sekolah lebih diperketat, mulai dari pengawasan barang bawaan hingga pengawasan terhadap kondisi psikologis siswa. Dan untuk memulihkan kondisi psikologis para siswa, KPAI akan memberikan pendampingan dan trauma healing, mengingat banyak siswa yang mengalami trauma akibat insiden tersebut. Rehabilitasi harus cepat dilakukan agar proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta bisa kembali berjalan normal. Polisi saat ini juga terus mengawal pemulihan para korban, termasuk memberikan trauma healing bagi siswa dan guru terdampak. Nantinya, posko pelayanan dan tim trauma healing diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi para korban secara fisik dan psikologis. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.